Bismillahirrahmanirrahim. Hijratu alil baiti man'ul mustad'afina aslul qunuti hummal madinati. Jadi setelah Nabi Muhammad nyampe ke Madinah, maka kemudian hijratu alil baiti dinding panikah hijronah keluarga delemah Nabi, keluarga delem, yaitu keluarganya Nabi Muhammad. Man'ul mustad'afina tor nerangake kacegenah banyak-banyak orang se lemah. Aslul kunuti tor nerangake asalah kunut, doa kunut. Hummal madinati tor nerangake penyakit panas Madinah. Hummal madinati tor nerangake penyakit panas Madinah. Lamma istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Lamma istaqarra semangsana tetep, semangsana netep. Lamma istaqarra semangsana netep ar-rasulu pasira Rasul sallallahu alaihi wasallam netep bil Madinati Madinah. Arsala maka ngutus pasira Nabi. Arsala maka ngutus pasira Nabi fi tolabiman dalem nyareh oreng, fi tolabiman dalem nyareh oreng takhallafa semudih pasiraman, takhallafa semudih pasiraman min ahlihi dari keluarga Nabi. Fakharaja maka keluar ma'hum serta man takhallafa Abdullah bin Abi Bakrin pasira Abdullah bin Abu Bakar. Jadi semenjak Nabi Muhammad Rasulullah itu menetap di Madinah, setelah beliau hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah, maka kemudian semenjak beliau itu menetap di kota Madinah, maka Rasulullah Nabi Muhammad itu mengutus seseorang untuk mencari keluarganya yang masih tertinggal di Mekah. Jadi keluarga-keluarganya itu dicari, tapi Nabi Muhammad mengutus orang, memerintahkan orang lain untuk mencari keluarganya yang masih ada di Madinah, yang ada di Mekah, ya, agar juga diajak untuk hijrah pindah menuju ke Madinah. Kemudian fakharaja ma'hum Abdullah bin Abi Bakrin, maka kemudian yang menjemput mereka yaitu Abdullah bin Abu Bakar, dijemput ke Mekah. Wa qad mana'a musyriku Makkah, wa qad mana'a ban ongku nyege ngelarang, wa qad mana'a ban ongku nyege atau ngelarang musyriku Makkah pasera banyak-banyak orang musyrik Mekah. Ba'dal mustad'afina deka sebagian banyak-banyak orang selemah minas safari dari perjalanan, minas safari dari perjalanan. Wa azabuhum benyiksah pasera musyriku Makkata hum deka ba'dal mustad'afin azaban aliman, azaban kalaban seksah aliman aliman pedih atau nyakeen, aliman nyakeen. Jadi orang-orang Islam ketika itu, ketika Nabi Muhammad sudah hijrah dan bersama para sahabat yang lainnya sudah hijrah ke Madinah, ada orang-orang yang masuk Islam tapi masih menetap atau tinggal di Mekah. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Maksudnya orang-orang lemah yaitu orang-orang yang miskin, yang fakir, yang gak mampu, ya. Dan juga ada orang-orang yang lemah memang fisiknya lemah, seperti udah tua, sakit-sakitan. Itu gak bisa untuk melakukan perjalanan
hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ya, maka kemudian orang-orang musyrik Mekah itu melarang dan mencegah orang-orang Islam yang lemah itu untuk hijrah. Jadi nggak boleh keluar oleh orang-orang musyrik Mekah itu, nggak boleh. Nggak boleh oleh Abu Jahal, nggak boleh oleh Abu Sufyan, nggak boleh oleh Utbah, nggak boleh. Mereka tokoh-tokoh pembesar-pembesar kaum Quraisy, kafir Quraisy Mekah. Itu nggak boleh keluar orang-orang yang lemah itu. Justru mereka itu wa'adzabuhum 'adzaban alima. Mereka justru disiksa dengan siksaan yang pedih. Udah gak mampu, udah lemah, masih disiksa. Udah gak boleh pergi, gak boleh hijrah, masih disiksa. Tapi seperti Abu Bakar As-Siddiq, mereka gak berani menyakiti Abu Bakar As-Siddiq, gak berani. Ya, menyakiti Abu Bakar As-Siddiq gak berani, menyakiti yang lainnya gak berani mereka. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq, kemudian seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, itu mereka itu memiliki kekuatan. Jadi yang disiksa itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Kemudian fakana Rasul. Fakana maka bedah ar-Rasulu pasera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yad'u lahum panika adu'a pasera Rasul lahum maring ba'dal mustad'afin. Yad'u panika adu'a aki pasera Rasul lahum maring ba'dal mustad'afin fi witril isya'i dalam witir salat isya wa salatis subhi ban salat subuh ba'dar ruku'i selesai dana ruku' wa qablahu ban sebelumah ruku'. Wa hadza tining panika yad'u lahum aslul kunuti panika asalah kunut. Jadi karena Nabi mendengar berita bahwasanya orang-orang yang lemah, orang-orang Islam yang lemah yang masih tertinggal di Mekah itu disiksa dengan siksaan yang sangat pedih oleh orang-orang kafir Mekah ketika itu, maka Rasulullah Nabi Muhammad itu mendoakan orang-orang yang lemah itu, didoakan oleh Nabi agar mereka kuat, agar mereka sabar disiksa. Mereka sabar, ya. Jadi Nabi Muhammad mendoakan mereka fi witril isya'i di dalam sholat witir setelah isya. Ya makanya kalau sholat witir itu gak ada batasnya, sholat witir itu. Ya, sholat witir itu seperti apa? Sholat ganjil, seperti yang kita lakukan ketika bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan kita melakukan sholat yang namanya sholat tarawih. Setelah sholat tarawih itu sholat 3 rakaat, itulah namanya sholat witir. Ya, sholat witir. Makanya 3 rakaat, 2 rakaat, kemudian bangun lagi, kemudian sholat 1 rakaat. Ya, nah kalau sholat witir itu tidak ada batas, setiap malam pun boleh. Nah tapi kalau sholat apa? Kalau sholat tarawih ya cuma di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Tapi kalau sholat witir enggak, setiap malam. Setiap malam itu ada sholat witir, waktunya setelah sholat isya. Setelah sholat isya baru sholat witir. Ya, paling sedikit berapa rakaat? 1 rakaat. Tapi aneh kalau ada orang 1 rakaat cuman sholatnya. Paling tidak 3 rakaat. Jadi sholat witir itu adalah sholat yang dilakukan dengan hitungan ganjil. Itu salat witir. Jadi didoakan oleh Nabi ketika di dalam salat witir. Ya, wa salatis subhi dan Nabi mendoakan di salat subuh. Ketika salat subuh Nabi mendoakan mereka orang-orang yang lemah yang masih tertinggal di Mekah yang disiksa oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Ya, ba'dar ruku'i wa qablahu. Jadi Nabi Muhammad mendoakan mereka di dalam salat witir, bukan setelah salat witir ya. Tapi di dalam sholat witir dan di dalam sholat subuh. Bukan setelah sholat subuh, tapi di dalam sholat subuh. Ya, setelah rukuk dan sebelum rukuk. Ya, itulah yang dinamakan dengan doa kunut. Ya, makanya di sini disebutkan ba'dar ruku'i setelah rukuk. Makanya kita kalau misalnya kita sholat subuh, kita kunutnya kalau kita sholat subuh kunutnya itu mesti setelah
ruku. Ya, tapi ada pendapat para ulama itu contohnya seperti Imam Maliki. Jadi Imam Malik itu menurut pendapat Imam Malik, ya. Jadi Imam Malik itu kalau sholat itu Imam Malik itu kunut itu ditaruh sebelum ruku. Jadi setelah baca surat-suratan misalnya, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu biasanya kan kita kan ruku. Tapi kalau Imam Malik itu langsung Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Setelah itu ruku. Tapi kalau kita mengikuti Imam Madhab Imam Syafi'i, maka kita kunutnya setelah ruku. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang sholat subuh, kunutnya itu sebelum ruku, jangan disalahin. Ngerti ya? Kalau orang nggak ngerti kita kan, salah itu, sesat itu orang, sesat itu. Padahal itu ada ilmunya. Itu mengikuti Imam Malik. Jadi kunut itu pada sholat subuh di rakaat kedua setelah ruku, itu menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki di rakaat kedua pada sholat subuh tapi sebelum ruku. Ya. Jadi kalau ada orang yang sholatnya nggak sama dengan kita, jangan ramah disalahin. Kita yang mesti kudu belajar. Ya ini. Wa hadza sababu ikhtilafil a'immati fi makanil qunut. Keterangannya seperti itu. Jadi kadang Nabi itu kalau berdoa kunut itu terkadang setelah ruku dan terkadang sebelum ruku. Itulah asal usul kunut. Jadi sholat subuh pada dasarnya nggak ada kunut. Ya, nggak ada kunut, nggak ada. Nah, kemudian pertama kali terjadi kunut yaitu ketika Nabi mendoakan orang-orang yang lemah yang masih tertinggal di Mekah karena mereka disiksa oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Wa asaba katsiran minal muhajirin humma wa asaba ben angen ningin. Wa asaba ben angen ningin katsiran deka orang banyak minal muhajirina dari banyak-banyak sahabat muhajirin. Jadi disebut sahabat muhajirin yaitu sahabat-sahabat Nabi yang ikut hijrah. Artinya sahabat muhajirin mereka sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Makkah. Wa sahababan angen ningin katsiran deka orang banyak minal muhajirina dari banyak-banyak sahabat muhajirin humma panapah penyakit panas. Bereng panas. Jadi bereng atau penyakit panas itu sudah dari dulu. Di zaman Nabi itu sudah ada penyakit panas. Ya, sudah ada penyakit panas. Ya. Fada'a ar-rasulu maka doa ar-rasulu pasera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbahu deka pangerana ar-rasul binaqliha kalaban mindah humma. Binaqliha kalaban mindah humma. Fastajaba maka nyembadanin Allahu pasera Allah doa'ahu deka do'anah Rasul atau do'anah Nabi. Ya. Jadi ketika itu orang-orang di Mekah, orang-orang sahabat Nabi yang ikut hijrah bersama Nabi, para sahabat muhajirin itu semuanya itu terkena penyakit panas, badannya panas. Ya. Nah, kemudian setelah mereka terkena penyakit panas, kenapa kok kena penyakit panas? Ini keterangannya, li'anna hawa al-Madinah lam yakun muwafiqun lahum fi awwalil amri. Karena di Madinah itu panas. Di Madinah itu hawanya panas. Dan orang-orang Mekah tidak terbiasa tinggal di tempat yang hawanya panas. Ya. Nah, makanya saya nanya sama teman-teman saya yang sudah umroh. Teman-teman saya yang sudah umroh, saya nanya, kebanyakan orang yang umroh itu ketika nyampe di Madinah itu mesti sakit. Teman saya sakit. Kenapa? Karena hawanya di Madinah itu panas. Beda sama yang di Mekah, beda. Ya. Itu seperti itu. Jadi orang-orang yang hidup di Mekah kemudian ikut hijrah bersama Nabi ke kota Madinah, ya, itu tidak terbiasa dengan hawa panas. Akhirnya ya kena penyakit panas.
Ya, karena di Madinah itu hawanya panas. Nah, kemudian fada'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu binaqliha. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar penyakit panas itu dipindah. Ya Allah, pindahkanlah penyakit panas ini dari umatku, dari para sahabat-sahabatku. Maka kemudian fastajaballahu du'aahu. Doanya Nabi Muhammad langsung dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi saya pernah membaca itu sebuah buku bahwasanya penyakit panas itu berasal dari uap api neraka. Jadi kalau misalnya ada orang kena penyakit demam atau penyakit panas, maka orang itu sedang terkena uap api neraka. Jadi uap api neraka itu seperti itu. Makanya orang kalau demam kemudian dia itu sabar, ya, maka selama dia itu sakit, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena disiksa dulu oleh Allah oleh uap api neraka. Makanya badannya panas. Ya, badannya panas. Makanya kalau orang sakit itu ada beberapa yang diangkat oleh Allah. Di antaranya satu yang diangkat oleh Allah, ya, orang-orang yang sedang sakit, ya, kekuatannya itu dicabut oleh Allah. Jadi kalau orang demam, orang sakit itu kekuatannya itu nggak ada. Jadi lemah dia itu. Kenapa? Karena kekuatannya dicabut oleh Allah. Kemudian yang kedua itu apa? Seleranya itu dicabut juga oleh Allah. Ya, selera makan. Makanya kalau kita demam itu mesti kita itu mulut kita itu rasanya pahit. Nggak enak makan. Ya, kenapa? Karena nafsu makannya dicabut oleh Allah. Ya, dicabut oleh Allah. Lalu kemudian Allah mencabut dosa-dosanya, dicabut oleh Allah. Jadi kalau orang sakit, orang demam, dosa-dosanya itu dicabut oleh Allah. Dan nanti kalau orang itu sudah sembuh, udah mau sembuh, baru dikembalikan lagi. Kekuatannya dikembalikan lagi. Seger lagi orang itu. Kemudian pas nafsu makan dikembalikan lagi. Selera makan dikembalikan lagi. Makanya orang kalau sudah nggak sakit lagi enak, mau makan apapun enak. Tapi coba kalau misalnya ada orang sakit, ya, meskipun kalian tawarin sate, kalian tawarin apa, tetap nggak mau. Kenapa? Karena mulutnya rasanya pahit. Tapi yang ketiga ini tidak dikembalikan oleh Allah. Apa itu? Dosa-dosanya tidak dikembalikan oleh Allah. Artinya apa? Dibuang. Berarti orang yang sedang sakit itu kalau dia itu sabar, maka dosa-dosanya diangkat oleh Allah, dibuang oleh Allah. Berarti orang itu suci kembali, fitrah kembali. Karena dosa-dosanya dicabut oleh Allah dan tidak dikembalikan lagi. Ini kalau orang sakit. Ya, makanya teman-teman kita sekarang banyak yang sakit. Ya, termasuk anak saya Abidar sekarang panas lagi, sakit lagi. Ya. Makanya kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan. Ya, disembuhkan semuanya, sembuh semuanya, diangkat semuanya penyakit-penyakit yang ada di desa ini mudah-mudahan diangkat oleh Allah. Yang ada lagi yang sakit, sembuh semuanya, sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sekarang kitab ini sudah khatam. Insyaallah malam Jumat lagi kita belajar kitab ganti kitab, yaitu kitab, insyaallah nanti saya carikan lagi. Tapi rencana saya mau belajar kitab Jawahirul Kalamiyah, kitab tauhid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Husnil khatimah.